Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Fatimatus Saidah. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas saya. Tugas saya kali ini diambil dari proposal karya tulis ilmiah yang sedang saya kerjakan. Untuk judulnya adalah pengaruh variasi konsentrasi pululan sebagai film farming terhadap mutu fisik oral fast dissolving film ondansetron. Untuk pembahasan yang pertama, mungkin saya akan masuk ke tahap latar belakang terlebih dahulu. Pengobatan pada mual muntah tergantung pada penyebab yang mendasar. Salah satu langkah awal pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan obat mual muntah bisa diberikan dengan ondansetron HCl. Ondansetron HCl sendiri biasa digunakan untuk ibu hamil. Di sini ondansetron memiliki dua kekuatan dosis. Untuk dosis yang pertama ada dosis 4 mg dan dosis yang kedua ada dosis 8 mg. Akan tetapi di sini saya akan menggunakan sediaan dengan kekuatan dosis 4 mg untuk penelitian saya ke depannya. Bentuk sediaan tablet adalah salah satu bentuk sediaan yang cukup digemari oleh kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan sediaan tablet memiliki beberapa keuntungan yang sangat praktis dibawa kemana-mana dan dapat mudah digunakan serta stabil di dalam penyimpanan. Kerugiannya hanya seperti pada pasien yang memiliki kesulitan menelan tablet seperti pada kasus anak ataupun bayi. Dalam mengatasi kerugian tersebut, maka di sini saya merubah sediaan tablet menjadi sediaan oral fast dissolving film atau sediaan tablet tipis terlarut cepat. Akan tetapi saya tidak merubah kandungan yang ada di dalam tablet tersebut. Untuk pembahasan selanjutnya adalah ada pada rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah saya buat. Untuk rumusan masalah saya adalah yang pertama ada apakah ada pengaruh variasi konsentrasi polimer pululan terhadap mutu fisik oral fast dissolving film ondansetron. Yang kedua, konsentrasi berapakah penambahan pululan yang memberikan hasil mutu fisik yang lebih baik dalam pembuatan oral fast dissolving film? Untuk tujuan penelitian saya tidak jauh dari rumusan masalah yang telah saya buat. Untuk yang pertama, untuk mengetahui perbedaan variasi terhadap konsentrasi pululan terhadap oral fast dissolving film dari sediaan ondansetron HCl. Yang kedua, untuk mengetahui hasil formulasi mana yang baik dalam memberikan mutu fisik oral fast dissolving film sediaan ondansetron. Di sini ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada untuk saya sebagai peneliti, ada untuk akademik, dan ada untuk masyarakat. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta pengalaman pada pembuatan fast dissolving film ondansetron. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dari sediaan fast dissolving film dengan menggunakan pululan sebagai polimer alami untuk sediaan obat ondansetron. Manfaat penelitian bagi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk mengkonsumsi obat serta dapat memberikan wawasan baru terhadap produk obat baru tanpa mengurangi khasiat yang ada pada obat ondansetron HCl. Untuk pembahasan yang kedua, kita memasuki tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka ini saya akan menjelaskan terkait pengertian oral fast dissolving film. Oral fast dissolving film atau film lapis tipis terlarut cepat
adalah bentuk sediaan padat tipis yang ketika ditempatkan di mulut atau di lidah akan larut dalam waktu beberapa detik saat tablet terkena air liur, sehingga obat-obat dalam dapat langsung menuju sirkulasi sistemik tanpa mengalami first pass efek metabolisme. Adapun keuntungan dan kerugian oral fast dissolving film. Untuk keuntungannya sendiri, oral fast dissolving film mudah dibawa berpergian, tidak perlu air untuk meminumnya. Teknologi strip oral yang menyediakan rute alternatif untuk obat dengan metabolisme pertama. Memberikan kemudahan pemberian film kepada pasien yang menderita difagia, muntah berulang, mabuk perjalanan, dan orang dengan gangguan jiwa. Area permukaan yang besar memberikan kelarutan yang cepat di rongga mulut. Dan untuk kerugiannya, obat-obat dengan dosis tinggi tidak dapat dimasukkan ke dalam film. Obat-obat yang dapat mengiritasi lambung juga tidak boleh diberikan melalui rute ini. Karena rapuh dan harus terlindungi dari air, maka perlu diberikan kemasan khusus. Bahan aktif yang akan saya buat sudah saya singgung sebelumnya di awal. Ya, pada penelitian kali ini, bahan aktif yang digunakan adalah ondansetron HCl. Ondansetron HCl memiliki karakteristik sifat bahan yang agak sukar larut dalam air dan etanol. Untuk polimer pun sudah saya singgung di awal. Polimer yang saya gunakan dalam penelitian kali ini adalah polimer alami, yaitu pululan. Pululan adalah biopolimer unik dengan banyak sifat yang bermanfaat dan ratusan aplikasi yang dipateni. Ini adalah polisakarida linear netral yang larut dalam air dingin maupun air panas. Pululan juga biasanya digunakan dalam pembuatan kosmetik, di industri makanan pun juga ada. Dan baru-baru ini pululan digunakan untuk pembuatan tablet film larut cepat. Metode yang digunakan, metode dalam penelitian ini, saya menggunakan metode solving casting atau disebut dengan metode penuangan pelarut. Metode ini digunakan karena sering digunakan untuk membuat film. Solving casting memerlukan jumlah pelarut banyak serta menggunakan prinsip gelatinisasi. Untuk metode penelitian. Metode penelitian ini adalah metode eksperimental. Penelitian eksperimental digunakan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi pululan terhadap mutu fisik sediaan fast dissolving film ondansetron dengan metode penuangan pelarut atau disebut dengan solvent casting method. Waktu dan tempat penelitian ini dilakukan di Laboratorium Teknologi Farmasi Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo, dan waktu tersebut dilaksanakan mulai dari bulan November 2021 hingga Juni 2022. Adapun sampel penelitian yang digunakan adalah tetap ondansetron dengan kekuatan dosis 4 mg. Variabel penelitian itu sendiri memiliki arti, yaitu suatu sifat atau nilai dari orang atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan dapat ditarik kesimpulannya. Berdasarkan hubungannya, variabel penelitian dibedakan menjadi 3. Di antaranya sebagai berikut. Variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel yang terkait. Penelitian variabel bebas ini adalah pada variasi konsentrasi polimer alami, yaitu pululan dengan konsentrasi 1%, 2%, dan 3%. Yang kedua ada variabel terkait.
Variabel terkait merupakan variabel yang mempengaruhi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini, variabel terkaitnya adalah ada pada uji mutu fisik oral fast dissolving film ondansetron. Yang terakhir, ada variabel kontrol. Variabel kontrol merupakan variabel yang dibuat secara konstan sehingga hubungan variabel bebas dan variabel terkait tidak akan mempengaruhi adanya faktor luar yang tidak akan diteliti. Pada penelitian ini, variabel kontrol adalah ada pada faktor dalam pembuatan sediaan tablet film seperti suhu, pH, bentuk sediaan, pengaruh penyimpanan sediaan, formulasi tablet oral fast dissolving film, proses pembuatan, dan yang terakhir spektrofotometri. Adapun beberapa uji mutu fisik oral fast dissolving film, di antaranya uji organoleptis, uji penampilan fisik, uji keseragaman bobot dan ketebalan film, uji kekuatan tarik, uji permukaan pH, uji daya mengembang, dan yang terakhir uji penetapan kadar. Untuk pembahasan yang terakhir adalah ada pada analisa data. Penelitian ini ada beberapa proses pembuatan oral fast dissolving film dengan berbagai konsentrasi dari sediaan pululan. Konsentrasi kali ini yang saya buat adalah konsentrasi 1%, 2%, dan 3%. Atau biasa disebut dalam F1, F1, F2, dan F3. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisa dengan menggunakan uji SPSS untuk menguji pengaruh perbedaan konsentrasi pululan sebagai bahan polimer alami pada oral fast dissolving film ondansetron. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan kata. Mohon maaf jika ada lain suara selain suara saya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.